mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, mari kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan dan rahmatnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat hadir dalam rangka pertemuan pertama kita. Ya, pertemuan pertama kita dengan judul, insya Allah judul kita pada siang hari ini yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Ada yang masuk yang saya hormati. Jadi sebelum kita masuk di konsep dasar manajemen keuangan ini, saya kira ini saya akan memberikan sedikit motivasi ya, bahwa insya Allah kalau adik-adik sudah selesai melaksanakan studi dan ingin betul-betul mendalami manajemen keuangan itu, insya Allah besok-besok akan adik-adik menjadi manajer-manajer handal di bidang keuangan. Baik, saya akan mulai. Pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Ya, mari kita lihat tujuan perusahaan. Pertama, tujuan perusahaan itu untuk mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk kemakmuran pemilik serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi tujuan perusahaan itu didirikan ya untuk kelangsungan hidup perusahaan itu. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi perusahaan didirikan itu tidak hanya untuk kemakmuran perusahaan sendiri atau owner, tetapi juga untuk kemakmuran di sekitar perusahaan itu sendiri. Ada namanya CSR perusahaan. Kemudian kita lanjut, konsep dasar mata kuliah manajemen keuangan yaitu seperti kita ketahui, fungsi-fungsi perusahaan terdiri dari fungsi pemasaran, produksi, keuangan, dan personality. SDM. Ada yang menambahkan dengan fungsi statis dan informasi. Kemudian keberhasilan atau kegagalan usaha hampir sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas keuangan usaha. Ketiga, masalah yang sering dihadapi. Masalah yang sering dihadapi timbul dan dihadapi oleh seseorang manajer keuangan. Yang pertama, apakah investasi tersebut profitable? Artinya apa? Bahwa seorang manajer keuangan itu harus mampu melihat perusahaan itu bisa menguntungkan tidak. Ya, kalau tidak menguntungkan, ya saya kira perlu mungkin ada solusi-solusi lain. Kemudian dari mana dana sumber pembiayaan investasi itu diperoleh? Jadi kalau seorang manajer keuangan atau manajemen keuangan itu, kalau perusahaan mau melakukan investasi, ya maka dia harus mencari sumber-sumber dana untuk membiayai investasi itu. Ya, umpamanya kita mau investasi di luar daerah, ya dengan budget yang ada belum mencukupi, maka manajemen keuangan itu harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan. Kemudian yang ketiga, berapa besar kas yang harus selalu ada. Nah, tentu untuk menjaga kestabilan perusahaan, maka biasanya harus ada limit, ya harus ada limit perusahaan itu untuk menjaga menjaga siklus perusahaan sendiri supaya tetap hidup. Tentu dalam manajemen kas itu biasanya ada namanya ROA, ada namanya ROI. Nah, itu masing-masing punya standar bahwa kalau ROI-nya itu umpamanya sudah tidak mencapai nilai yang diinginkan, maka manajemen keuangan harus mampu ya menstabilkan itu. Ya. Kemudian kredit macam apa untuk kredit untuk konsumen. Kemudian berapa persediaan harus dipertahankan. Kemudian lanjut, haruskah dana yang diperoleh dipertahankan, diinvestasikan atau dibagikan? Jadi kan biasanya kalau di perusahaan itu ada akhir tahun, ada pembagian dividen. Ya. Manajemen keuangan itu perlu apakah dana itu ditahan atau untuk diinvestasikan. Nah, itu tergantung dari owner, ya owner atau pemilik perusahaan. Tetapi manajer perusahaan harus mampu melihat, ya bisa nggak ini laba ditahan untuk kebutuhan investasi
atau dibagikan kepada owner. Nah, kemudian bagaimana keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan? Tentu dalam perusahaan dalam berinvestasi tentu ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Kemudian lanjut, tugas manajer keuangan. Secara garis besar, tugas manajer keuangan menyangkut pertama keputusan investasi, pengambilan keputusan investasi. Itu jadi kalau adik-adik besok-besok menjadi misalnya sudah tamat sini menjadi namanya bekerja di perusahaan, tugas utamanya adik-adik itu pertama itu keputusan investasi. Bagaimana Anda bersama tim di perusahaan atau bersama owner ya mengkaji keuangan, bagaimana supaya bisa mencukupi membiayai biaya operasional atau investasi yang akan kita lakukan. Kemudian keputusan pemenuhan dana, seperti yang saya bilang tadi, mau tidak mau seorang manajemen keuangan harus mampu ya mencari dana baik dari intern maupun dari ekstern. Kalau dari intern tentu para pemegang saham owner. Kalau dari ekstern berarti di luar perusahaan, ya baik itu di bank maupun di lembaga-lembaga keuangan lain. Kemudian kebijakan dividen policy. Ya, jadi kebijakan dividen ini kebijakan yang ada di perusahaan ya, untuk pembagian laba tadi. Kemudian definisi manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana dan mengolah aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian kegiatan keuangan terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini aktiva perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari skematis ini, aktiva perusahaan, kemudian ke manajemen keuangan, manajer keuangan, kemudian ke pasar uang dan pasar modal. Jadi saya bilang tadi, manajer keuangan itu punya posisi yang sangat strategis. Ya, jadi kalau di perusahaan, tentu itu orang kepercayaan, owner perusahaan. Ada posisinya di bagian tengah. Dia mengelola arus masuk, ya, arus masuk kas. Kemudian konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan, semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana dengan biaya yang relatif murah dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen keuangan pertama financing, investment, dividen policy tadi sudah di slide yang lalu sudah bahas tadi. Kemudian fungsi manajemen keuangan, keputusan investasi. Itu investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Jadi aktiva real itu yang real, yang kelihatan, ya mobil, rumah, tanah. Kalau aktiva finansial, jadi bedanya aktiva real dan aktiva finansial. Kalau aktiva real itu setiap tahun nilai. Ya. Jadi kalau kita beli tanah, ya tiap tahun naik. Ya. Aktiva finansial, keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap investasi sendiri, akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi atau return on investment dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi ada mahasiswa, kenapa investasi itu sangat dibutuhkan? Ada yang bilang katanya untuk kelangsungan hidup usaha itu. Ya. Kemudian fungsi investasi atau investment, fungsi investasi melahirkan keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan masa yang akan datang. Kemudian
fungsi pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan mempelajari semua sumber dana yang berada di sisi pasifan. Untuk itu perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber intern maupun sumber eksternal perusahaan. Jadi sumber intern tadi itu pertama bisa dari dalam owner atau laba ditahan tadi, tidak dibagikan oleh para pemegang saham, ditahan, atau dari sumber eksternal, dari luar, dari biasanya itu kalau dari luar ya perusahaan mencari dari luar biasa melalui kredit, namanya ada kredit investasi, ya, ada namanya KUR, ya, kredit usaha rakyat. Ya. Kalau kredit investasi tentu juga kenapa perusahaan itu biasanya para usaha kecil menengah itu, ya, mereka selalu mengambil KUR karena bunga yang didapatkan itu lebih kecil ya, karena ada kebijakan pemerintah di dalam. Kemudian fungsi pendanaan finansial itu, fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan dan kebijakan struktur modal. Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dan sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Terus lanjut keputusan dividen. Keputusan ini dapat untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Kemudian stabilitas dividen yang akan dibagikan, dividen saham, stok dividen, dan pecahan saham, stok split, dan penarikan kembali saham yang beredar. Terus saya jelaskan di stabilitas dividen yang akan dibagikan. Nah, semacam seperti tadi, ya, kalau perusahaan atau manajer keuangan merasa perlu untuk membagikan, ya, tapi biasanya tidak bisa ditahan juga kalau owner meminta. Ya, ada namanya biasanya ada kalau di perusahaan itu ada namanya pemegang saham preference. Pemegang saham preference itu dia punya apa namanya kebebasan atau ada kekhususan, ya, bahwa kalau ada dividen yang akan dibagi biasanya diutamakan oleh pemegang saham preferensi. Kemudian tujuan manajemen keuangan memaksimalisasi nilai perusahaan, yaitu kesejahteraan pemegang saham. Jadi memang apa ya? Memaksimalisasi nilai perusahaan itu maksudnya begini, bahwa tentu kan perusahaan itu tujuannya untuk mendapatkan profit, ya. Tetapi untuk mendapatkan profit, tetapi nilai perusahaan itu juga sangat ditentukan oleh kan biasanya begini. Biasanya perusahaan itu dalam laporan keuangan itu dipublish. Ya, tentu untuk memberikan informasi kepada investor, kan biasanya umpamanya ada sebagai investor umpamanya, ya, untuk melihat bahwa perusahaan ini bagus atau tidak bagusnya, atau umpamanya berkembang dan tidak berkembang, itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang dipublish, ya, sehingga kita bisa lihat apakah kalau kita melakukan investasi di perusahaan itu bisa kita mendapatkan keuntungan tidak, atau saham yang kita beli di perusahaan itu bisa dijual kembali tidak dan bisa laku tidak, sebenarnya kira-kira. Kemudian peranan manajer keuangan, pertama operasional perusahaan, sekelompok aktivarir, kemudian manajer keuangan, pasar modal, pasar uang yang memiliki aktivarir. Setelah manajemen keuangan memperoleh dana dari kas, dari pasar modal, ya, dengan cara menjual finansial aset, saham, obligasi atau sumber dana lain. Kalau dana kas yang diperoleh tersebut diinvestasikan pada berbagai aktiva real atau real aset untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan, contohnya tanah, mesin, dan lain-lain. Jadi apabila aktiva perusahaan berjalan yang baik,
Maka dari real aset akan dihasilkan laba berupa cash inflow, yaitu uang yang masuk yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan. Kemudian laba kas yang diperoleh dapat dikembalikan pada pemilik atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ini jangan sampai kita jalan terus. Bisa ya? Bisa. Kemudian fungsi manajemen keuangan, perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan lain untuk periode tertentu. Kedua, penganggaran keuangan. Ketiga, pengelolaan keuangan. Keempat, pencarian keuangan. Kemudian penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Kemudian pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Kemudian pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Maksimisasi profit. Ya, tujuan pokok yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimumkan profit. Namun perlu disadari bahwa tujuan ini mengandung banyak kelemahan. Pertama, standar ekonomi mikro dengan memaksimumkan profit adalah bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Kedua, pengertian profit. Apakah perusahaan harus memaksimumkan jumlah profit atau tingkat profit? Ketiga adalah menyangkut risiko yang diberi yang berkaitan dengan setiap alternatif perusahaan. Memaksimumkan profit tanpa memperhitungkan tingkat risiko setiap alternatif adalah akan sangat menyesatkan. Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa semakin tinggi risiko, ya risiko, maka semakin tinggi keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi kalau Anda mau ingin berinvestasi sedang-sedang saja, ya umpamanya Anda menginginkan keuntungan yang besar, tetapi investasi yang Anda lakukan kecil, itu mustahil. Ya, semakin tinggi risiko yang kita mau ingin dapatkan, maka semakin tinggi juga investasi yang harus kita lakukan. Ya, saya kasih contoh, umpamanya kita ada investasi hotel. Ya, umpamanya investasi hotel. Coba kita bayangkan, Hotel Zenith itu, ya investasi berapa miliar. Tetapi risikonya juga sangat tinggi. Pengembalian itu yang dimaksud. Nah, risiko pengembalian. Apakah bisa nggak Hotel Zenith itu mengembalikan dana investasinya itu dalam jangka waktu yang sangat singkat? Pasti harus memerlukan kajian. Ya, makanya perlu adanya perencanaan. Kemudian bila memaksimumkan profit merupakan tujuan utama, maka hal ini akan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan, seharusnya tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan memaksimumkan profit, melainkan memaksimumkan kemakmuran dan pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan. Ini yang saya bilang tadi, bahwa tidak hanya semata-mata untuk keuntungan saja, tetapi perusahaan itu dibangun, kan hampir semua perusahaan sekarang sudah go public. Ya. Jadi kita bangun perusahaan, bagaimana perusahaan itu punya nilai di luar, sehingga banyak orang yang membeli saham. Kalau kita melempar saham di bursa efek, maka saham-saham kita akan mampu dijual karena punya maksimisasi profit yang bagus. Kemudian kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat. Nah, itu tadi. Kalau sudah bagus kinerja perusahaan, ya sudah banyak yang membeli saham kita, ya maka dengan sendirinya, ya para pemilik saham atau pemegang atau owner akan menikmati buah yang dia sudah investasikan. Oh, oke, selesai. Ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nasihat Indri. Saya ingin bertanya, apabila telah merencanakan keuangan yang baik untuk membiayai kegiatan investasi, usaha kemudian terjadi kerugian dalam proses
pelaksanaannya. Pertanyaan saya di sini, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian tersebut? Ya. Baik, mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan apabila terjadi kesulitan dalam membiayai investasi perusahaan? Sekian. Baik, ya, dari sekalian yang berbahagia, mahasiswa. Jadi faktor-faktor itu bisa dari sisi, bisa kita tinjau dari dua faktor. Pertama dari sisi internal perusahaan, ya. Kemudian dari sisi eksternal. Kalau kita bicara dari sisi eksternal, biasanya dalam perencanaan itu perusahaan ada perusahaan yang tidak memperhitungkan kondisi-kondisi di luar perencanaan. Contohnya umpamanya tiba-tiba terjadi kenaikan atau fluktuasi nilai rupiah. Anggaplah investasi itu yang berbasis kepada banyak bahan bakunya, bahan baku ekspor, bahan baku impor. Ya, sehingga pada saat terjadi kenaikan harga atau terjadi fluktuasi rupiah dan dolar, ya, dengan sendirinya dia akan terkena imbas. Karena apa? Banyak jadi bahan baku. Jadi bahan baku impor, ya, bahan baku yang kita mau rencanakan untuk membangun sebuah pabrik, ya, itu kan kita kebanyakan bahan bakunya dari luar negeri. Jadi pada saat nilai rupiah terapresiasi terhadap dolar, maka dengan sendirinya harga dari material yang pembangunan pabrik tadi itu akan terjadi kenaikan. Sehingga ini yang biasanya mempengaruhi kelanjutan daripada investasi perusahaan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi kenaikan pajak. Ya, dari faktor fiskal, dari faktor moneter, sekarang faktor fiskal. Bisa saja, ya, bahan-bahan yang kita mau beli tadi itu sudah dikenakan pajak yang lebih tinggi oleh pemerintah. Sehingga apa yang kita rencanakan tadi, ya, apa yang kita rencanakan yang sudah kita rencanakan sudah matang, ya, sehingga tidak bisa terlaksana karena terjadi kenaikan harga. Dari faktor internal, biasanya faktor internal itu yang menyangkut arus kas. Ya. Dari hitungan-hitungan kita mungkin arus kas yang masuk. Jadi arus kas yang masuk itu umpamanya bisa membiayai untuk investasi, tetapi karena tiba-tiba mungkin karena kondisi saat ini umpamanya krisis, ya, dalam masa pandemi ini, ya, hampir semua sektor bisnis itu sangat kesulitan untuk mencari dana. Dan itu arus kas itu memang manajemen keuangan itu harus mampu menjaga arus kas itu sehingga biaya operasional maupun investasi itu bisa dilakukan. Nah, ini yang biasanya yang tidak di luar kendali, ya, di luar kendali oleh manajemen perusahaan. Kemudian tadi saya coba diulangi tadi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan apabila terjadi kesulitan dalam membiayai investasi perusahaan? Ya. Ayo, kita kembali ya. Ada di slide. Ya. Jadi kalau ulang tadi Pak, kami sudah punya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan apabila terjadi kesulitan dalam membiayai investasi perusahaan? Oke, baik. Yang dilakukan oleh manajer keuangan apabila ada investasi, ya, kemudian dari investasi itu tentu memerlukan biaya. Ya, kalau di perusahaan itu ingin ekspansi keluar, tentu sudah direncanakan tadi, ya, sudah. Tentu kan perencanaan itu belum tentu sesuai dengan apa yang akan diharapkan.
Maka kalau umpamanya perencanaan arus kas tadi sudah dihitung, ya, kemudian masih kurang dalam membiayai investasi, ya, maka seorang manajer keuangan itu harus mampu mencari dana eksternal. Ya, biasanya salah satunya dengan menjual saham perusahaan. Ya, kemudian juga bisa juga mencari di lembaga keuangan, lain contoh bank. Ya, mereka harus mencari dana yang bisa membiayai, ya, operasional perusahaan atau investasi yang akan dilakukan tadi. Bisa saja melakukan kerjasama dengan bank untuk kredit investasi, ya, supaya investasi yang akan dibangun tadi itu bisa dibiayai oleh lembaga keuangan. Mungkin masih ada yang lain yang bisa bersifat secara umum. Saya persilakan biar ada semua. Yang secara umum, yang sekarang kondisi hari ini, ya, ada. Ya, kalau memang tidak ada, maka kita. Jadi tadi kalau ini pertemuan pertama, maka saya mau sampaikan bahwa ada tadi sebenarnya tadi saya harus sampaikan dari awal, cuma karena materi sudah berjalan, maka ada tadi kontrak perkuliahan kita. Nanti di sesi berikutnya, ya, nanti kita akan buat kontrak perkuliahan. Ya, ini hanya cara pertemuan pertama, kita saling mengenal gitu. Kemudian closing statement dari saya, jadilah seorang fokus belajar, ya. Kalau adik-adik ingin fokus belajar di manajemen keuangan, insya Allah besok-besok banyak membuka referensi yang ada, baca buku jurnal yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Insya Allah kalau sudah tamat nanti, ya, insya Allah akan menjadi manajemen yang andalan. Saya kira itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.